Pak Dirjen, ini ada momen baik dengan eksibitor yang sudah disiapkan yang memang pemilihannya pasti tidak mudah ya dari banyak pabrikan yang ada di Indonesia. Nah, tentu ada hal-hal yang menjadi harapan karena tadi 4 poin Pak saya sampaikan, industri ini paling penting loh Pak Dirjen. Gimana Pak Dirjen? Oke, proses industri adalah proses menciptakan nilai tambah. Semakin nilai tambahnya besar, itu keuntungannya akan semakin besar. Di sisi input dan prosesnya sampai ke output, termasuk juga dalam proses melibatkan sumber daya manusia. Tadi Pak Ses Menko sudah menyatakan bahwa kita dalam masa periode bonus demografi. Oleh karena itu, sesuai dengan aspirasi yang kita sudah tetapkan di Making Indonesia 4.0, ini banyak yang harus kita lakukan dan saat ini sudah sebagian besar kita ada dalam proses yang on the track. Mulai dari penataan zona-zona industri sampai dengan kita men-shifting kompetensi sumber daya manusia sehingga bisa menguasai teknologi untuk kebutuhan industri yang diperlukan di masa depan. Ini kita siapkan semua. Dan ini yang akan kita tampilkan di Hannover Messe. Ada 157 co-exhibitor yang terdiri dari mulai dari badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, kemudian ada kementerian lembaga termasuk IKN di dalamnya, juga ada asosiasi-asosiasi. Selain itu kita akan juga tampilkan lembaga keuangan. Karena ini semua merupakan satu ekosistem yang harus kita tunjukkan untuk meyakinkan bahwa kita sudah on the track. Ini ekosistemnya semakin baik loh, dan IKN ini jadi percontohan karena greenness tadi Pak Jaka sampaikan. Nah, meyakinkannya ini Pak Jaka, kita pengen tahu juga nih. Silakan Pak Jaka. Baik, memang meyakinkan itu tadi salah satu syaratnya, seeing is believing. Ya, jadi kita juga harus mampu menunjukkan terkait konsep yang kita akan implementasikan di IKN. Tadi konsep salah satunya kan kita punya 9 ekonomi generator, di mana 2-nya ini ada sangat relevan dengan yang dimaksudkan oleh Pak Sesmenko maupun Pak Dirjen terkait bagaimana memanfaatkan bonus demografi. Satu, kawasan industri yang tentunya dengan padat teknologi industrinya dan green. Kedua tuh kawasan pendidikan. Kita siapkan sekitar di atas 10.000 hektar itu untuk kawasan pendidikan, di mana kita akan mengundang bersama-sama membangun perguruan tinggi ataupun sekolah vokasi yang nantinya bisa menyediakan kebutuhan SDM, di mana kita tadi bilang bonus demografi ini kan kita selalu bicara menjadi poin penting, tapi kita juga jangan lupa bahwa bonusnya itu orangnya capable apa enggak. Harusnya yang capable. Nah, untuk membuat mereka capable, kita juga siapkan education town itu bisa menjadi tempat wadah para universitas atau politeknik yang baik itu bisa membangun di sana dengan berbagai insentif yang diberikan. Dan IKN sering sekali di kami sendiri ya dengan arahan Pak Kepala, kita menyebut IKN itu tempat investment, knowledge and networking. Jadi investment yang kita undang itu tidak hanya untuk tadi seperti Pak Dirjen bilang sasaran kita jadi tempat kelinci percobaan ataupun pasar produknya. Tapi dia juga membawa knowledge yang harus kita kembangkan bersama sehingga membangun bonus demografi kita itu adalah orang-orang yang kompeten dan ujungnya kita menjadi networking dunia di dalam level yang tentunya lebih advance ya, lebih maju dari sekarang. Kita tidak hanya berkecimpung di wilayah tataran tadi di middle income countries, tapi udah menjadi negara yang juga turut menguasai teknologi dan tentunya bisa mengkonservasi lingkungan, di mana ancaman terhadap climate change dan global warming itu sudah sedemikian besar. Disitulah kurang lebih IKN akan menyiapkan wadah yang bisa menjadi ajang pertemuan antara industri, bisnis, dan tentunya pendidikan. Gitu. Ini semakin menarik karena paket komplit ada di sana, benar begitu ya Pak Dirjen ya. Dan ini mesti kita grab baik-baik. Nah, terakhir saya akan bertanya kepada seluruh narasumber, apa kemudian harapannya? Karena sudah 3 kali nih Pak Ses, izin Pak Ses Menko dan juga Pak Ses Otoritas serta Pak Dirjen sudah 3 kali. Nah, apa ini yang kemudian ke depan harapan dari Bapak-Bapak? Kita ke Pak Ses Menko terlebih dahulu. Silakan Pak Susi. Ya, saya kira sejalan yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ini momen yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik, golden moment, pada saat
kepercayaan dunia begitu tinggi terhadap kita, kemudian kita betul-betul berada pada masa puncak bonus demografi yang ini tidak akan terulang dalam sejarah bangsa kita. Pada saat ini kita harus melihat kita sudah 30 tahun terjebak di dalam middle income trap, di middle income country. Bonus demografi tinggal 18 tahunan lagi, puncaknya tinggal 5-7 tahun ke depan. Karena itu seluruh potensi, momen apapun, event apapun harusnya kita optimalkan untuk kita memanfaatkan, terutama tadi yang saya sampaikan, untuk perekonomian kita ke depan kita akan mendorong betul sektor industri ini. Di dalam negeri sudah dirintis oleh Bapak Presiden dengan konsep-konsep hilirisasi. Namun demikian kita juga ingin terus mendorong lagi dengan berbagai isu-isu industri yang lain termasuk digitalisasi, dan khusus terkait dengan Hannover Messe, saya ingin 2 hal tadi yang ingin kita highlight kembali, bagaimana kita attract investasi dan shifting ke industri yang mengedepankan adalah teknologi. Mudah-mudahan dengan demikian, satu nanti investasi terutama PMA, share-nya teknologi, industri akan lebih tinggi lagi, sehingga kontribusi ke PDB makin tinggi, dan yang lebih penting lagi, ke depan kita mampu memanfaatkan puncak bonus demografi yang hanya datang sekali, yang puncaknya hanya tinggal 5-7 tahun ke depan ini, untuk keluar dari middle income trap. Demikian, Pak. Pak Ses Otorita IKN Nusantara, silakan. Ya. Harapan saya sih sebetulnya tentunya juga di OIKN kami berharap bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini menjadi titik penting kita bisa melakukan transformasi peradaban, gitu ya, dari peradaban yang sekarang menjadi peradaban yang berbasis teknologi ke depan, di mana tadi bonus demografi yang menjadi peran penting itu diisi dari orang-orang muda yang memang penuh kualitas, kapabilitas, dan semangat yang besar, terutama di dalam membangun negaranya. Karena kita membangun ibu kota ini artinya kita membuat ibu kota negara kita sendiri. Kalau dulu kan warisan juga ini istilahnya, warisan masa lalu gitu ya. Ada peran bangsa lain di situ ya, tapi yang cukup besar. Nah, sekarang kita peran terbesar itu adalah di dalam bangsa Indonesia sendiri, yang berasal dari bonus demografi yang disebutkan oleh Pak Sesmenko maupun Pak Dirjen. Mungkin itu harapannya. Pak Dirjen, silakan. Kami berharap dengan kita bisa menunjukkan kemampuan kita di dunia, dunia bisa tahu dan yakin kita bisa menarik investasi dan mendorong pengembangan industri, terutama untuk mengisi pohon-pohon industri yang masih kosong. Ini dalam rangka kita memanfaatkan kekayaan alam kita dalam proses hilirisasi sampai menjadi end product, dan mendapatkan seluruh nilai tambahnya juga di dalam negeri, dan pada kesempatan yang sama kita menjadi bagian dari supply chain dunia. Terakhir, yang lebih penting dari itu semua, kita akan mendapatkan ketahanan industri yang diperlukan sebagai suatu bangsa, sehingga kita bisa memastikan kesejahteraan masyarakat kita tetap bisa tumbuh, kuat dan terjaga. Terima kasih Pak Dirjen, Bapak Eko S.A. Cahyanto, Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Kementerian Perindustrian, kemudian Pak Susiwiono Mugiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan tentu saja Pak Ahmad Jaka Santos Adewijaya, Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hannover Messe 2023 ini momen yang penting untuk bisa mendorong agar industri yang menjadi salah satu penopang perekonomian kita benar-benar bisa dilirik, dan akan banyak investasi yang masuk untuk bisa terus mempercepat pertumbuhan industri, karena tadi disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di sini, industri itu merupakan salah satu penopang dari perekonomian kita. Saya akhiri sampai di sini, saya Brigita Manurha pamit, selamat malam, sampai jumpa.